Wanita itu tanpa sengaja menemukan suaminya setiap tanggal 15 malam selalu diam-diam bangun saat dia tertidur, lalu keluar rumah dengan sembunyi-sembunyi. Awalnya wanita mengira suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Dia berniat memotret bukti perselingkuhan dan menjadikannya alasan untuk cerai. Namun ketika tiba di atap, dia terkejut melihat suaminya menatap bulan sambil melolong seperti serigala. Pemandangan itu membuat wanita merasa aneh. Dia bertanya apa yang suaminya lakukan, namun suami seolah tidak mendengar. Dia malah langsung memeluk dan mencium wanita itu. Sekejap wanita benar-benar bingung. 3 tahun menikah. Hati suami selalu untuk Ani. Bahkan dia pernah pamer di depan teman-teman bahwa wanita hanya peliharaan di sisinya, bisa dibuang kapan saja saat bosan. Dan setiap tanggal 15 dia pergi menemui Ani. Wanita sudah putus asa, berniat bercerai. Namun di perjalanan menuju Ani, suami mengalami kecelakaan mobil. Setelah itu kepribadiannya berubah drastis. Dia menciumi tubuh wanita seolah mencari bau. Dia berkata di tubuh wanita ada aroma khusus. Dia pernah memberi tanda di tubuhnya. Wanita mengira suaminya jadi bodoh karena kecelakaan. Bahkan seperti hewan yang mengenali orang lewat bau. Perawat menjelaskan, suaminya memang cedera kepala. Sebagian ingatan hilang. Dalam medis disebut gangguan stres pasca trauma. Suaminya mengalami kekacauan identitas, mengira dirinya hewan. Mendengar itu wanita merasa senang, karena selama 3 tahun dia diperlakukan seperti mainan. Kini akhirnya dia bisa membalas dendam. Dia menampar suaminya, berkata dirinya bukan istri, melainkan tuannya. Suami tidak membantah, malah memohon wanita membawanya pulang, dan berjanji mulai hari itu dia adalah pemimpinnya. Wanita berkata suami sudah salah besar, dia tidak mau lagi, lalu berbalik pergi. Suami segera memeluknya dari belakang, memohon jangan ditinggalkan. Dia janji akan patuh sepenuhnya pada perintah wanita. Wanita tak menyangka, suami yang dulu begitu membencinya kini rela tunduk. Dia pun memerintahnya berlutut meminta maaf. Suami langsung berlutut tanpa ragu, menyatakan kesetiaan. Wanita membawa suaminya pulang. Di rumah suami tak lagi dingin. Belum sempat wanita bicara, dia sudah menyajikan semangkuk sup. Wanita teringat dulu dia yang selalu melayani suami. Namun suami selalu dingin dan benci. Mengingat itu, dia menumpahkan mangkuk dari tangan suami, memperingatkan jangan lakukan hal tak berguna. Dia takkan memaafkan. Dia memerintah suami menuangkan anggur, namun suami menolak. Dia berkata alkohol buruk untuk tubuhnya. Wanita hanya tersenyum dingin, menunjukkan luka di kepalanya. Semua ini akibat perbuatan suami. Suami berkata dia takkan menyakiti wanita. Dia memegangi kepalanya dengan kesakitan, mengaku tak ingat apa-apa. Wanita berkata kehilangan ingatan, tidak bisa menghapus kesalahannya di masa lalu. Mendengar itu suami langsung mengambil pecahan kaca, berniat melukai dirinya sendiri untuk menebus dosa. Wanita buru-buru menghentikannya, lalu kembali menamparnya, memerintahnya pergi. Namun suami menolak. Dia bersumpah asal wanita mau memaafkannya, bahkan mati pun rela. Wanita mulai ragu, tak tahu mana wajah asli suaminya. Keesokan harinya, dia membawa suami ke pusat perbelanjaan, menghamburkan uangnya membeli barang mewah. Saat makan dia sengaja hanya memesankan sayur untuk suami, sedang dia sendiri makan daging sapi terbaik. Melihat daging di mangkuk wanita, suami refleks ingin mengambil. Namun wanita berkata dia tak suka hewan peliharaan pilih-pilih makanan. Suami segera menarik tangannya, memaksa makan sayuran dengan cepat. Wanita baru sadar, ternyata membalas dendam rasanya begitu nikmat. Malam itu, wanita sudah menyiapkan surat cerai. Baginya balas dendam sudah cukup. Jika suami suatu saat pulih ingatan, dia pasti akan membalas dendam. Maka perceraian adalah jalan terbaik. Pagi harinya, wanita membawa surat cerai ke ruang tamu. Dia mendapati suami tertidur di meja makan. Begitu melihat wanita, suami segera menyodorkan sarapan buatannya. Wanita tidak terharu, langsung mengeluarkan surat cerai agar dia tanda tangan. Namun suami